lanjut di tanya jawab, nanti kami silahkan. Baik, saya mulai dari share screen dulu. Ya, apakah sudah bisa diterima share screen-nya, Bu Ulfa? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Baik. Pada kesempatan hari ini sesuai materi yang dimintakan ke kami adalah terkait dengan profesi jaksa. Jadi tentunya nanti saya akan banyak berbagi cerita tentang apa sih yang sesungguhnya menjadi kewenangan kejaksaan, termasuk dengan perkembangan lebih lanjut terkait dengan regulasi dan kemudian beberapa hal yang juga terkait dengan profesi jaksa. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ulfa, nanti monggo mau dipanggil Pak Lingga juga boleh, Mas Lingga juga boleh, karena dari layar screen kelihatannya saya mungkin lebih muda, lebih muda dari Bapak Ibu sekalian yang hadir, tapi semoga nanti sharing pengalaman ini pun juga bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu sekalian. Baik, terkait dengan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, saya mulai dari kewenangan kejaksaan terlebih dahulu. Jadi, kalau kita merujuk di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30, yang kemudian diubah dengan undang-undang terbaru nomor 11 tahun 2020, di sana memang disebutkan ada beberapa kewenangan kejaksaan. Namun demikian memang terkait kewenangan jaksa ini perlu kami sampaikan karena seringkali di masyarakat ada anggapan bahwa jaksa itu hanya dimaknai sebagai jaksa penuntut umum. Artinya hanya jaksa atau profesi yang tugasnya adalah melakukan penuntutan di sidang pengadilan. Padahal sebetulnya kewenangan kejaksaan itu tidak hanya itu, tetapi ada berbagai macam kewenangan yang tersebar di dalam berbagai undang-undang. Salah satunya saya mengutip beberapa undang-undang yang itu kemudian mengakomodir terkait dengan kewenangan kejaksaan. Yang pertama terkait dengan pelanggaran HAM berat. Jadi jaksa di sana juga punya kewenangan dalam hal ketika ada pelanggaran HAM berat, posisinya memang penyelidik itu dilakukan oleh Komnas HAM, tapi penyidiknya itu juga dilekatkan kewenangannya pada pihak kejaksaan, yang tentunya nanti di proses penuntutan itu juga akan dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan kewenangan jaksa, selain di Undang-Undang Kejaksaan sendiri juga diatur di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang 3199, Junto 20 2001, mungkin itu yang Bapak Ibu sekalian sering lihat di dalam pemberitaan berbagai media bahwa kejaksaan itu juga mempunyai kewenangan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, sebetulnya selain profesi jaksa itu punya kewenangan di ranah penuntutan, di ranah penyidikan pun jaksa juga mempunyai kewenangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Nah, memang beberapa kewenangan yang diatur di dalam beberapa undang-undang ini tidak banyak untuk tersiar ke media, karena yang banyak kemudian bisa dilihat oleh masyarakat adalah jaksa yang sidang di pengadilan. Padahal sebetulnya beberapa kewenangan itu pun dilekatkan pada kejaksaan yang kemudian diatur di dalam undang-undang tertentu yang secara parsial terpisah dari undang-undang tentang kejaksaan. Saya lanjut. Terkait dengan yang saya sampaikan tadi juga sudah dibuka oleh Bu Ulfa, bahwa memang ada perubahan
terkait Undang-Undang Kejaksaan yang semula 16/2004 menjadi 11/2021. Di sana memang ada perbedaan definisi atau pengertian tentang kejaksaan. Kalau kemudian dilihat perkembangan pengertiannya, dulu kejaksaan itu diartikan sebagai alat negara, sampai kemudian perubahan terakhir, kejaksaan itu diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang kemudian tugasnya adalah di bidang penuntutan. Yang perlu saya garis bawahi dalam pengertian di undang-undang ini adalah mencantumkan diksi atau istilah tentang kekuasaan kehakiman. Karena memang posisi kejaksaan, kalau Bapak Ibu sekalian nanti bisa lebih dalam untuk melihatnya, memang dalam beberapa waktu kemarin ada semacam ambivalensi. Satu sisi, kejaksaan itu dinilai sebagai lembaga eksekutif. Mengapa? Karena posisi jaksa agung itu diasumsikan sama dengan pejabat setingkat menteri. Karena memang secara tata negara, secara konvensi, pada saat ada perubahan pemerintahan atau perubahan presiden yang kemudian itu merubah kabinet, itu juga bersamaan dengan perubahan jabatan jaksa agung. Selain itu, dalam posisi di sektor pemerintahan, itu memang jaksa agung juga selalu dilibatkan bersama-sama dengan Polri dan lain sebagainya, yang itu sedikit banyak diasumsikan masuk ke dalam ranah eksekutif. Maka kemudian kejaksaan dinilai secara kelembagaan berada di ranah eksekutif. Tapi kalau kemudian dilihat fungsinya, memang kejaksaan itu lebih dekat juga dengan ranah yudikatif karena posisinya adalah untuk menegakkan undang-undang atau menegakkan hukum. Maka dalam banyak penelitian termasuk tesis saya adalah terkait hal itu, posisi ambivalensi kejaksaan secara fungsi itu berada di ranah yudikatif, tetapi secara kelembagaan ada di ranah eksekutif. Nah, di undang-undang yang baru ini mempertegas bahwa masuk ruang lingkup di dalam kekuasaan kehakiman artinya tunduk pada pasal 24 konstitusi. Nah, selain itu tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ulfa di bagian awal, posisi jaksa itu memang ada perbedaan dengan PNS atau ASN pada umumnya. Karena posisi jaksa itu dilekati dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional kejaksaan inilah yang kemudian mengapa jaksa dalam profesinya itu tidak hanya diberikan tunjangan jabatan, tetapi juga diberikan tunjangan fungsional. Salah satunya adalah kaitannya dengan ranah penuntutan yang disinggung oleh Bu Ulfa di bagian awal. Baik, selanjutnya ini yang saya singgung terkait kewenangan kejaksaan. Memang tadi di bagian awal ada asumsi bahwa jaksa itu, ya jaksa adalah jaksa penuntut umum. Padahal kalau dilihat secara utuh di dalam struktur kejaksaan, di Undang-Undang 16/2004 yang kemudian dilakukan perubahan, di sana disebutkan di bidang pidana, memang jaksa itu punya kewenangan penuntutan. Selain kewenangan penuntutan, secara berurut di sana disebutkan juga mempunyai kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Inilah yang disebut sebagai jaksa eksekutor. Tetapi di dalam praktek memang harus kami akui dan harus kami sampaikan, ada beberapa hal yang kemudian membuat kewenangan jaksa di bagian ini tidak maksimal. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian karena basicnya adalah basic hukum gitu ya, pada saat ada putusan pidana yang sudah inkrah diputus oleh pengadilan, kemudian yang awalnya itu tahanan masuk ke dalam rutan, setelah kemudian inkrah menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, ternyata di sana ada banyak pihak. Satu, yang melakukan pengawasan adalah hakim pengawas.
Yang kedua adalah jaksa sebagai jaksa eksekutor yang diatur di dalam undang-undang ini. Ternyata tidak hanya itu, ada lagi yang punya kewenangan yaitu Bapas, Balai Pemasyarakatan, yang di sana ada profesi yang disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Nah, dalam kewenangan yang sama itulah yang kemudian pada saat ini menjadi tidak jelas mana yang kemudian menjadi bagian kejaksaan, mana yang menjadi bagian Balai Pemasyarakatan, dan mana yang menjadi bagian dari hakim pengawas. Nah, itulah yang kemudian di dalam beberapa hal jaksa tidak maksimal, harus kami akui, jaksa tidak maksimal untuk melakukan pengawasan ini. Yang berikutnya, selain di ranah penuntutan pidana, jaksa juga punya kewenangan sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah melihat ada jaksa sidang di pengadilan kok memakai baju kemeja, kemudian pakai jas, pakai dasi. Ketika ditanya jaksa pengacara negara, ini siapa, entitas apa? Ya memang seperti itu karena secara kewenangan jaksa itu mewakili negara di dalam ranah perdata dan tun, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi misalnya contoh yang paling gampang, pemerintah daerah itu membuat MOU dengan kejaksaan. Jadi ketika ada gugatan yang dilayangkan kepada pemerintah daerah, maka kemudian nanti yang mewakili pemerintah daerah itu adalah kejaksaan. Nah, posisi kejaksaan di situ bukan sebagai penuntut umum, tetapi sebagai jaksa pengacara negara. Dalam beberapa kasus juga, Bu Ulfa mungkin gitu, tahu-tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Hongkong nanti mungkin Bu Ulfa bisa cerita ya, ternyata tahu-tahu dipanggil oleh PDAM atau mungkin BPJS gitu ya, ternyata dipanggilnya bukan di kantor PDAM, bukan di kantor BPJS, tapi dipanggilnya kok di kejaksaan. Nah, ini sebagai salah satu kewenangan jaksa pengacara negara karena posisi PDAM kemudian BPJS itu adalah representasi dari pemerintah. Makanya bahasanya di situ disebutkan kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Selain itu, kejaksaan juga mempunyai beberapa kewenangan, di antaranya adalah ketertiban dan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum. Ada beberapa hal mungkin yang saya garis bawah, salah satunya adalah terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan. Kemudian ada pengawasan barang cetakan dan lain sebagainya. Nanti kita elaborasi di slide berikutnya. Baik, ini ada beberapa kewenangan kejaksaan di dalam undang-undang yang baru. Memang di undang-undang yang lama tidak dicantumkan, maka di dalam kesempatan ini sekaligus kami menginformasikan di pasal 30A itu ada kewenangan kejaksaan dalam hal pemulihan aset. Jadi memang paradigma penegakan hukum terbaru itu mengalami banyak perkembangan. Jadi kalau dulu kita hanya kemudian mendasarkan pada bagaimana caranya untuk memidanakan seorang pelaku kejahatan, tetapi kemudian perkembangan situasi dan kondisi sekarang, aset dari tindak pidana itu juga menjadi poin penting dari proses penegakan hukum. Maka kemudian di pasal 30A inilah dicantumkan bahwa kejaksaan juga punya kewenangan dalam pemulihan aset, salah satunya adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana. Selain itu, di pasal 30B, karena memang tambahannya banyak Bu Ulfa dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di pasal 30B itu kejaksaan juga dilekati dengan pengawasan multimedia. Kewenangan dalam pengawasan multimedia ini mungkin bahasa yang lazim kita dengar adalah cyber patrol atau patroli cyber. Nah, ketika ada cyber patrol ini, harapannya ini nanti akan berkaitan dengan kewenangan kejaksaan di bidang ketertiban umum.
yang kemudian itu masuk ke dalam rumpun seksi intelijen. Selain itu, di pasal 30A dan 30B juga diatur terkait dengan kewenangan kejaksaan. Ini juga yang menjadi penting terkait dengan restitusi dan eksekusi perkara-perkara yang korbannya mengalami kerugian secara material. Jadi kalau dulu paradigma penegakan hukum yang sifatnya adalah retributive justice, itu endingnya hanya bicara bagaimana seorang pelaku tindak pidana itu bisa dibuktikan oleh jaksa bersalah, kemudian dijatuhi pidana, sampai kemudian endingnya adalah dilakukan eksekusi untuk kemudian dipenjarakan di lapas. Tapi kemudian terkait dengan bagaimana hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban, paradigma penegakan hukum retributive justice itu tidak menyentuh sampai ranah itu. Maka kemudian dengan adanya restoratif justice ini, ada yang disebut dengan restitusi, ketika seorang korban tindak pidana itu merasa dirugikan secara material, maka kemudian bisa dimintakan ganti kerugian. Ganti kerugian inilah yang kemudian secara nomenklatur disebut sebagai restitusi. Secara operasional, restitusi ini memang tidak hanya di ranah penuntutan, tetapi sudah bisa dilakukan sejak ranah penyidikan, sepanjang korban itu memang bisa melampirkan bukti-bukti dan data dukung untuk memperkuat argumennya, sampai kemudian nanti permohonan restitusi itu dicantumkan bersamaan dengan tuntutan atau rekuisitor yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan. Misalnya, kalau ada orang yang kemudian dianiaya atau menjadi korban tindak kekerasan. Nah, menjadi korban tindak kekerasan atau dianiaya itu kemudian menimbulkan luka, dan dari luka itu kemudian ada biaya pengobatan, biaya perawatan, dan lain sebagainya, itu bisa kemudian dimintakan restitusinya melalui jaksa penuntut umum untuk kemudian nanti dimohonkan di sidang pengadilan. Saya lanjut, karena waktunya cukup mepet, mungkin saya agak running saja. Terkait dengan kewenangan kejaksaan di undang-undang yang terbaru, juga di sana disebutkan kewenangan penyadapan. Mungkin ini memang dalam beberapa waktu yang lalu menjadi perdebatan, tetapi penyadapan ini menjadi penting dalam pengungkapan tindak pidana, maka kemudian di undang-undang yang baru ini juga disebutkan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan. Tidak hanya itu, kewenangan di dalam undang-undang terbaru juga disebutkan terkait dengan pemberian keterangan sebagai bahan informasi atau verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menduduki jabatan publik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, misalnya dulu waktu di Indonesia atau mungkin nanti, kadangkala kita meminta surat keterangan dari pengadilan tentang bebas perkara atau tidak sedang menjalani perkara, ini sekarang juga sudah dilekatkan kepada kejaksaan. Kenapa demikian? Karena memang tidak semua perkara itu selalu disidangkan di pengadilan. Karena memang dengan asas dominus litisnya yang dimiliki kejaksaan, tentunya memang seharusnya terkait dengan permintaan keterangan ini ada di bagian penuntut umum. Baik, di bagian ini sudah saya singgung tadi bahwa jaksa itu bisa menjadi penuntut umum, bisa menjadi penyidik, juga bisa menjadi pengacara negara sekaligus eksekutor. Kemudian struktur kejaksaan, kalau Bapak Ibu berada di wilayah kabupaten kota, itu biasanya disebut sebagai kejaksaan negeri. Kemudian ketika berada di ranah provinsi ada kejaksaan tinggi, dan di bagian yang paling ujung di atas ada Kejaksaan Agung, dan beberapa tempat memang ada cabang kejaksaan negeri yang dibentuk dengan alasan
karena wilayah hukum yang terlalu luas sehingga perlu ada pembentukan cabang kejaksaan negeri. Kemudian secara struktur, tadi juga sudah saya singgung beberapa, ada yang disebut sebagai bidang tindak pidana umum, yang nanti secara struktur paling atas dikomando oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kemudian ada bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus yang mengurusi tindak pidana korupsi, kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk bidang pembinaan yang itu sifatnya adalah terkait dengan sumber daya manusia kejaksaan, terkait dengan pegawai dan lain sebagainya, dan yang terbaru adalah bidang pidana militer. Jadi di kejaksaan sekarang juga sudah ada struktur baru, namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, yang itu nanti berkaitan dengan perkara-perkara koneksitas yang melibatkan pihak-pihak dari Tentara Nasional Indonesia. Baik, masih berapa lama Mbak Ulfa? Mungkin 10 menitan, Mas. Baik, saya lanjut. Ketika tadi saya singgung terkait dengan kewenangan kejaksaan, ini saya masuk, semoga waktunya cukup. Kalau bicara tentang kewenangan kejaksaan di ranah tindak pidana khusus, yang sering kali kita dengar adalah tindak pidana korupsi. Sampai dengan hari ini paling tidak jenis tindak pidana korupsi klasifikasinya dibagi menjadi 7, karena memang tidak semua tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara. Itu yang perlu dipahami. Karena selama ini asumsi kita yang namanya korupsi ya selalu merugikan keuangan negara. Padahal kalau kita baca di Undang-Undang 31 maupun di Undang-Undang 20, ada beberapa kualifikasi delik atau tindak pidana yang itu tidak langsung berhubungan dengan keuangan negara. Misalnya ketika kita bicara tentang penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang, di sana adalah kualifikasi deliknya adalah pemalsuan surat misalnya. Tapi ketika kita bicara tentang pasal 2 dan pasal 3, memang itu berhubungan dengan keuangan negara. Baik, ketika bicara pasal 2 dan pasal 3, karena ini hampir semua diterapkan di dalam perkara tipikor yang ditangani oleh kejaksaan maupun aparat penegak hukum yang lain, intinya adalah perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, kemudian dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi yang itu dapat merugikan keuangan negara. Nah, itu yang kemudian diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang 31, junto Undang-Undang 20. Kemudian saya lanjut di bidang perdata dan tun. Bidang perdata dan tun ini ada 5 kewenangan. Ada penegakan hukum, tindakan hukum lain, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. Saya mulai satu persatu. Ketika bicara dengan kewenangan perdata dan tun yang dimiliki oleh kejaksaan, di bidang penegakan hukum, ini juga mungkin sekaligus informasi, kejaksaan itu sebetulnya punya kewenangan untuk pembatalan perkawinan. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 174 yang kemudian sekarang sudah diperbarui. Selain itu, kejaksaan juga punya kewenangan dalam pembubaran PT. Nah, jadi mungkin saya pernah dinas di wilayah Kalimantan, pada saat itu ada salah satu PT yang dibubarkan oleh kejaksaan. Itu yang kemudian mendasarkan pada undang-undang tentang perseroan terbatas. Kemudian kalau bicara tentang bantuan hukum yang saya singgung tadi, kewenangan kejaksaan dalam mewakili pemerintah ketika ada gugatan yang dilakukan oleh pihak kepada pemerintah. Kemudian bicara pelayanan hukum, ini yang penting juga kami sampaikan, ketika ada warga masyarakat atau kemudian ada organisasi tertentu yang membutuhkan advis hukum, maka kejaksaan sebetulnya punya kewenangan untuk memberikan pelayanan hukum. Dan ini sifatnya adalah gratis. Itu nanti yang akan diarahkan ke bidang perdata dan tata usaha negara.
Kemudian terkait dengan pertimbangan hukum ini biasanya diminta oleh pihak tertentu yang disebut dengan legal opinion, LO atau legal assistant, yang itu nanti akan bisa digunakan sebagai rujukan apabila ada pihak yang merasa perlu untuk mendapatkan pendapat hukum secara tertulis atau mendapatkan advis hukum dari kejaksaan. Baik. Kemudian pada bagian yang terakhir di bidang perdata dan tun, kejaksaan juga bisa memposisikan dirinya sebagai mediator atau fasilitator. Dalam hal apa? Ini dalam hal ketika ada 1-2 instansi yang kemudian terlibat sengketa kewenangan. Nah, kejaksaan bisa memposisikan di situ sebagai mediator atau fasilitator sepanjang para pihaknya adalah sama-sama lembaga negara atau pemerintah. Kemudian di bidang tindak pidana umum ini tidak perlu saya jelaskan secara mendetail, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak tahu kalau bidang tindak pidana umum itu ya yang mengurusi terkait perkara-perkara tindak pidana umum. Jadi posisi jaksa adalah sebagai penuntut umum, misalnya perkara pencurian, pemerkosaan, kemudian di sana ada penggelapan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah tindak pidana umum. Yang perlu kami sampaikan mungkin di bagian ini, di bagian restoratif justice, karena ini baru mengemuka dan perlu kami sampaikan ini adalah sebagai terobosan hukum yang sangat progresif menurut saya pribadi, karena tidak semua pelaku tindak pidana itu harus disidangkan di pengadilan. Dengan pendekatan restoratif justice ini atau RJ ini, berdasarkan peraturan kejaksaan, seseorang tidak harus disidangkan pengadilan sepanjang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara RJ, maka kemudian perkaranya dapat dihentikan. Nah, memang itu tidak bisa dilakukan secara serta-merta, ada beberapa kualifikasi persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah di dalam RJ itu poin pentingnya korban memaafkan. Itu menjadi center point dalam RJ. Kemudian selain korban memaafkan, di sana pelaku juga mengakui kesalahan. Karena ketika pelaku tidak mengakui kesalahannya, artinya di dalam berita acara pemeriksaan tersangka tidak mengakui kesalahannya, itu tidak bisa kemudian dilakukan RJ. RJ juga tidak bisa hanya melibatkan pihak korban dan pelaku, tetapi juga melibatkan beberapa pihak terkait. Karena di sana disyaratkan masyarakat harus merespon positif, jadi melibatkan pihak-pihak atau stakeholder terkait, misalnya kalau di Indonesia, di wilayah desa gitu ya, ada Pak RT, Pak RW, termasuk Kades, itu dilibatkan dalam proses RJ itu. Nah, bagaimana peran jaksa di situ? Peran jaksa di situ adalah sebagai fasilitator. Jadi jaksa tidak bisa mengintervensi, sifatnya hanya menjembatani kemauan para pihak. Baik, selanjutnya ini yang juga berkaitan dengan RJ, karena sekali lagi harus kami sampaikan tujuan dari proses penegakan hukum itu tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga harus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Maka dengan kewenangan kejaksaan, harapannya ini tidak semua perkara itu harus disidangkan ke pengadilan sepanjang memang kualifikasi deliknya itu masuk dalam kualifikasi ringan dan untuk menghindari banyaknya kejadian yang sekarang sampai overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Baik, restitusi tadi sudah saya singgung, kemudian pada bagian akhir saja. Baik, di bagian di bagian ini, jadi dulu mungkin sempat ada pertanyaan juga, karena saya juga kebetulan di seksi tindak pidana umum, sampai
dengan berakhirnya Undang-Undang 16 2004, jaksa itu kan belum dilekati dengan kewenangan yang diatur di dalam regulasi untuk kepemilikan senjata api. Tetapi di undang-undang yang baru ini, kejaksaan juga dilekati dengan kewenangan kepemilikan senjata api. Tentunya itu nanti akan diatur secara teknis siapa yang kemudian memenuhi syarat untuk kepemilikan senjata api tersebut. Baik pada bagian akhir di pasal 35 Undang-Undang yang baru, di sana saya sebutkan tadi kalau jaksa itu di kejaksaan disebut sebagai jaksa penuntut umum, kalau kemudian di bidang militer ada yang disebut dengan auditor militer, maka dengan undang-undang yang baru ini nanti akan bersama-sama untuk kemudian saling bersinergi, kalau bahasa kami supervisi gitu ya, karena memang dalam kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer ini sampai sekarang masih dalam proses penyesuaian. Jadi ketika ada perkara-perkara koneksitas, memang nanti akan secara simultan untuk ditangani bersama-sama dengan kejaksaan. Baik, Bu Ulfa, karena waktu sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan, karena slide-nya sebetulnya juga cukup banyak, tetapi harapan kami nanti ini bisa terlengkapi di dalam sesi diskusi, di dalam sesi tanya jawab. Apapun yang nanti sekiranya ingin ditanyakan, tidak hanya dari materi yang kami sampaikan, semisal nanti ada yang keluar dari materi yang kami sampaikan, kalaupun saya bisa menjawab, nanti kami silahkan untuk bisa kita sambung di sesi tanya jawab. Demikian dari kami, Bu Ulfa. Kami kembalikan ke Bu Ulfa untuk dibuka sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lingga. Lengkap sekali materinya ya. Baik, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari pembimbing kita, yaitu Mas Lingga. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sekedar menambahkan, saya persilahkan. Bisa stop share screen-nya, Mas Lingga? Ya. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Mumpung pembimbing kita ini jaksa langsung. Silakan Mbak Nur. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang SP3 yang dilakukan oleh kejaksaan pada tipikor. Itu aja. Terima kasih, Mas Lingga. Terima kasih, Bu Nur. Nah, itu pertanyaan pertama. Langsung kami jawab atau menunggu penanya yang lain, Bu Ulfa? Silakan jawab aja, Mas. Nanti pertanyaan berikutnya menyusul. Baik, terima kasih Bu Nur atas responnya, walaupun malam-malam kita masih bisa untuk silaturahmi, Bu Nur. Baik, terkait dengan SP3, SP3 itu sebetulnya ranahnya adalah penyidikan. Tapi kalau kemudian di ranah penuntutan, nomenklatur yang dipakai adalah SKP 2. Tapi sebetulnya secara substansi sama, hanya ranahnya yang berbeda. Kalau SP3 itu adalah penghentian penyidikan, kalau SKP 2 adalah penghentian penuntutan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan tindak pidana korupsi, memang ada beberapa persyaratan Bu Ulfa untuk kemudian bisa di SP3. Nah, persyaratannya itu salah satunya misalnya ketika yang dijadikan tersangka itu meninggal dunia, otomatis perkara itu tidak bisa dilanjutkan penuntutannya. Salah satu syarat lagi misalnya atau alasan kemudian bisa dihentikan misalnya ternyata perkara itu daluarsa. Nah, daluarsanya perkara tentu juga tidak akan kemudian bisa dilanjutkan ke ranah penuntutan. Tetapi kemudian ketika itu dikaitkan dengan ranah penyidikan, ada beberapa hal misalnya
ketika untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu kan minimal harus terpenuhi 2 alat bukti. Bahasa KUHP-nya seperti itu. Nah, pada saat proses, memang proses itu kan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Ada yang disebut dengan penyelidikan, penyidikan. Nah, ketika proses penyelidikan itu kan sebetulnya endingnya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana. Tapi kalau penyidikan adalah untuk menemukan tersangkanya, kemudian membuat terang suatu tindak pidana. Nah, ketika pada saat proses itu ternyata tidak dipenuhi 2 alat bukti, maka kemudian itu juga menjadi alasan untuk dilakukan SP3. Apakah itu biasa terjadi atau itu bisa terjadi? Bisa, Bu Ulfa. Karena pada saat awal proses itu kalau di kejaksaan kan ada yang disebut dengan laporan pengaduan masyarakat, Bu Nur. Nah, laporan pengaduan masyarakat itu kemudian ditindaklanjuti oleh bidang intelijen, belum masuk ke bidang tindak pidana khusus. Pada saat kemudian dilakukan proses penyelidikan, baik oleh bidang intelijen sendiri ataupun bersama-sama dengan tindak pidana khusus, ternyata serangkaian proses penyelidikan itu tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Maka kemudian SP3 itulah yang kemudian bisa dilakukan. Salah satunya itu respon dari kami, Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih. Apa benar Dari sih? Pak ya, Mbak Nur ya? Saya pernah membaca itu di jurnal ya. Itu ada beberapa pola pemberian SP3 yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu ada diam-diam, kemudian ada yang dilakukan SP3 karena apabila masyarakat telah mengetahui, masyarakat luas telah mengetahui seperti itu, mungkin sudah viral seperti itu. Kemudian diberikan kepada tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian pada masyarakat. Misalnya kasus yang lagi viral tersebut kemudian tertimbun kasus lain seperti itu. Itu apa benar ada pola-pola seperti itu atau bagaimana, Mas Lingga? Baik, saya melihatnya dari 2 sudut pandang, Bu Nur. Satu sudut pandang yuridis, satu non-yuridis. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah secara yuridis, gitu ya. Nah, non-yuridis itu memang dipengaruhi banyak faktor. Kalau kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Yanti pada kesempatan yang lain, pada forum yang lain, kan pernah ada itu kejadian di wilayah Jawa Barat, bendahara pada saat itu melaporkan kepala desanya, Bu Nur, melaporkan kepala desanya atas nama N gitu ya, inisialnya N, kemudian malah dijadikan tersangka. Nah, itu kan sempat viral. Kemudian direspon oleh Menko Polhukam, sampai kemudian dilakukan SKP 2 atau SP3, karena beritanya di media itu simpang siur, kan gitu ya. Nah, pada saat forum bersama-sama dengan Bu Yanti, pada saat itu sudah kami sampaikan, kami paparkan bahwa di Undang-Undang LPSK itu disebutkan memang seorang pelapor itu dilindungi haknya. Namun demikian tidak semua pelapor, karena memang pelapor itu dilindungi haknya manakala dilekati dengan itikat baik. Tapi kalau pelapor itu dilekati dengan itikat buruk, yang kemudian itu hanya akan dijadikan dalih supaya dia tidak diproses hukumnya, karena di dalam keadaan masyarakat kan itu bisa saja terjadi, Bu Nur. Nah, itu di Undang-Undang LPSK tidak dilindungi oleh undang-undang, maka sebetulnya kalau ada itikat buruk atau ada indikasi tipikor, tidak semua pelapor itu kemudian selalu bisa di SP3 atau di SKP 2. Nah, kaitan dengan pertanyaan Bu Nur, memang mungkin ada beberapa yang menurut peneliti di dalam jurnal yang Bu Nur baca itu mungkin hasil olah datanya adalah seperti itu. Tetapi sepanjang yang saya alami selama masa dinas saya, memang SP3 atau SKP 2 itu biasanya
itu adalah didasarkan pada faktor yuridis. Karena memang kemudian ketika mengeluarkan produk SP3 atau SKP2 itu tidak serta-merta hanya kemudian pendapat dari jaksanya yang bersangkutan, tetapi dilakukan expose atau kemudian dilakukan gelar perkara kalau di dalam bahasa teman-teman kepolisian kepada pimpinan. Nah, pimpinan itu nanti yang kemudian memberikan petunjuk bagaimana hasil ending dari perkara itu. Nah, di dalam forum expose atau gelar perkara itulah dinamikanya yang berkembang, Bu Nur. Jadi di sanalah yang kemudian nanti mungkin bisa memunculkan beberapa faktor yang salah satunya bisa jadi yang tersampaikan di dalam jurnal yang Bu Nur baca. Mungkin begitu respon dari kami, Bu Nur. Terima kasih, Mas Lingga. Baik. Bisa dipahami. Baik, mungkin lanjut ke penanya berikutnya atau mungkin menambahkan Ibu Yanti, silakan yang sudah raise hand dari tadi. Selamat malam semuanya. Mas Lingga, selamat malam. Maaf telat join. Selamat malam Bu Ketua, matur nuwun. Sehat-sehat ya, Mas? Pangestu, sehat-sehat Bu Ketua. Oke, ini mentang-mentang dengan KMTH ya, ini pertanyaannya seputar korupsi saja, karena kita memang pejuang keadilan. Langsung saja pertanyaannya menyambung dari pertanyaannya Mbak Nur, ini lebih ke dasarnya sebenarnya, ke basicnya. Jenis tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara itu kan ada penggelapan dalam jabatan dan juga perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, pertanyaan saya, saat kerugian itu adalah, saat korupsi itu adalah untuk mengakibatkan kerugian keuangan negara, itu biasanya kan selain ada hukuman, itu tindakan yang dilakukan oleh negara adalah pemiskinan. Nah, apakah untuk hal-hal lain tiga yang saya sebutkan tadi, penggelapan dalam jabatan, kemudian perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan, itu apakah juga pengusutannya sampai kepada kekayaan intelektualnya dan juga apakah bisa diusut dan di istilah pidananya dimiskinkan gitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Langsung saya jawab ya Bu Ulfa. Jadi Ya, kalau dalam proses penegakan hukum pidana itu kan ada yang disebut dengan follow the suspect dan follow the money. Follow the suspect itu artinya penekanan kita itu hanya kepada pelaku tindak pidananya. Tapi ketika kita bicara follow the money, berarti bicara tentang bagaimana pengejaran asetnya. Nah, tadi mungkin di bagian awal sudah saya sampaikan bahwa paradigma penegakan hukum terbaru itu juga kemudian bicara soal aset, kan gitu. Nah, apa yang ditanyakan Bu Yanti, memang tidak semua kualifikasi delik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu harus mensyaratkan kerugian keuangan negara. Nah, makanya kalau kemudian bicara tentang kerugian keuangan negara, di dalam putusan pengadilan itu biasanya ada yang disebut dengan uang pengganti. Jadi kalau di dalam perkara tindak pidana korupsi itu kan selain bicara soal strafmat, pidana penjaranya, kemudian nanti juga dendanya. Kalau denda ini tidak dibayar kemudian nanti diganti dengan subsidi kurungan atau penjara gitu ya. Baru kemudian bicara dengan uang pengganti. Nah, uang pengganti ini adalah yang berkorelasi dengan yang ditanyakan Bu Yanti, aset tadi. Apakah kemudian itu merugikan keuangan negara atau tidak? Nah, kalau kemudian di dalam delik tindak pidana korupsi itu unsurnya tidak mensyaratkan kerugian keuangan negara, tentu menjadi tidak relevan kalau kemudian pendekatan yang dipakai adalah pemiskinan, gitu. Karena ketika bicara pemiskinan, otomatis yang menjadi titik tolak awal adalah dari perbuatan pidana yang dilakukan itu kemudian menimbulkan harta kekayaan atau penambahan kekayaan dari yang bersangkutan. Jadi memang ada dua pendekatan yang dipakai Bu Yanti, tergantung delik mana yang kemudian nanti
dipersangkakan. Tapi juga harus kami sampaikan, Bu Yanti, bahwa ada misleading di dalam proses penegakan tindak pidana korupsi. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu bicara bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan tindak pidana. Tapi di dalam prakteknya itu ketika kita bicara tindak pidana korupsi, apalagi di pemerintah daerah, di sana kan ada beberapa instansi yang turut campur. Salah satunya misalnya kalau di pemerintah daerah kabupaten itu ada yang disebut dengan inspektorat kabupaten. Nah, inspektorat kabupaten itu kan kewenangannya bukan penegakan hukum, tapi kewenangannya adalah pembinaan aparatur sipil negara yang ada di lingkup kabupaten. Nah, tapi pada saat kemudian aparat penegak hukum, misalnya kami dari kejaksaan mau masuk gitu, nanti inspektorat akan berdalih, Pak, ini baru kita upayakan untuk pengembaliannya, kan gitu. Padahal kemudian ada beberapa regulasi yang itu bukan undang-undang gitu ya, itu yang diatur kemudian dalam jangka waktu kalau tidak salah 60 hari, itu pengembalian kerugian negara itu dimungkinkan. Lah, ketika pengembalian kerugian keuangan negara itu dimungkinkan, sementara itu masih berada di ranah pembinaan, jadi kan posisi aparat penegak hukum menjadi sulit di sana. Kenapa menjadi sulit? Kenapa? Karena saya bilang, posisinya awalnya kita mau masuk, tapi nanti kemudian ditutup dengan dalih pembinaan. Padahal sekarang modus operandi para pelaku tindak pidana itu sudah sedemikian rupa. Kalau tadi saya singgung tentang tindak pidana pencucian uang, 60 hari itu kalau oleh Bu Yanti diputar uangnya gitu, bisa jadi profitnya 1-2 kali lipat gitu loh. Apalagi kalau jumlah uangnya banyak. Lah, kalau kemudian uang ini sudah dikembalikan, dianggap tidak timbul kerugian keuangan negara, lah apalagi kemudian yang bisa kita lakukan. Makanya dalam beberapa kasus yang saya alami, memang kadangkala kita harus berdebat panjang, tetapi karena kita adalah pros justisia di dalam melakukan proses penegakan hukum, ya memang seringkali kita tabrak yang terkait dengan pembinaan gitu. Tapi itu tidak bisa diterapkan di semua daerah memang, karena kadangkala itu tergantung dari kualifikasi SDM masing-masing. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya masih berpatokan dari prinsip bahwa walaupun kemudian bahasanya ada pembinaan, tapi kalau di situ sudah timbul mens rea dan ada tindak pidana, aparat penegak hukum tetap bisa masuk di sana. Begitu respon dari kami, Bu Yanti. Terima kasih Mas Lingga. Ini ya poinnya pada titik di terakhir tadi pembinaan ya Mas ya. Ya. Nah, ya pembinaan itu yang sering kali kita lihat di lapangan bahwa banyak oknum-oknum sebenarnya yang memanfaatkan titik di mana pembinaan itu dilakukan. Dan disitulah gejolak yang terjadi antara pelaku dan juga para aparat penegak hukum. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang awam, bukan kita para penegak hukum ataupun kita pembelajar hukum, itu biasanya kuat-kuatan iman gitu ya Mas ya. Kalau di pembinaan, iya, kuat-kuatan iman, kuat-kuatan tekad. Jadi kalau misalnya saat pembinaan itu imannya kuat, ya pembinaan itu akan sukses dan akan menghasilkan output yang diinginkan oleh kita semua. Tapi saat the power of money sudah bekerja dan imannya sudah tidak kuat, ya disitulah pembinaan itu akan hancur. Gitu ya Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Monggo yang lain, Pak Jihad Akil. Oh ya, udah resen dari tadi Mas Jihad Akil, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada Bapak Wida Sinulingga atas ilmu yang diberikan. Mohon izin bertanya Bapak terkait dengan RJ tadi telah dijelaskan. Mungkin
pertanyaan saya itu hal apa sih yang tidak bisa di-RJ-kan gitu? Dan terkait dengan restitusi itu apakah semua masalah bisa direstitusikan begitu Pak? Mungkin itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jihad Akil yang selalu bisa memberikan kesempatan saya untuk mengelaborasi dari materi yang sudah saya sampaikan. Pak Tursun. Jadi RJ tadi sudah saya singgung juga, ini memang paradigma penegakan hukum terbaru bagi saya yang berlatar belakang pendidikan hukum. Ini adalah suatu terobosan yang sangat progresif bagi saya. Dan semoga ini juga bisa ditangkap oleh semua pihak sebagai bentuk atau solusi dari proses penegakan hukum yang menurut saya cenderung tidak bisa mewujudkan keadilan dan kemanfaatan selama ini, gitu Pak Jihad Akil. Nah, terkait dengan RJ memang ada beberapa kualifikasi perbuatan yang tidak bisa di RJ. Kalau kemudian kita rujuk di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, di sana ada beberapa, salah satunya adalah tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi dan lain sebagainya. Ada beberapa persyaratan nanti bisa dicek di Perja 15. Nah, memang terkait dengan RJ ini Pak Jihad Akil, harapannya adalah atau yang kemudian mendasari adanya RJ itu agar tidak semua perkara-perkara itu harus masuk ke ranah pengadilan. Karena dulu mungkin sempat viral ada seorang nenek yang kemudian hanya mencuri 1, 2, 3 kakao diproses ke pengadilan, ada orang mencuri sandal jepit dan lain sebagainya harus diproses ke pengadilan. Artinya secara kualifikasi perbuatan ini kan masuk ringan, tapi tidak bisa juga disebut sebagai tindak pidana ringan. Nah, di situ kan ada deadlock Pak Jihad Akil. Kalau mau masuk ke tindak pidana ringan, permanya tidak mewadai itu, tapi kalau mau kemudian dilakukan ke proses penuntutan secara normal, itu tentunya juga secara hati nurani itu juga menyayat hati nurani, kan gitu Pak Jihad Akil. Nah, makanya kemudian muncullah Perja Nomor 15 ini. Ada beberapa hal kalau yang diatur di dalam kualifikasi Perja 15 yang bisa di RJ, itu salah satunya adalah tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian tindak pidana itu juga yang nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Tetapi terkait dengan nilai kerugian ini memang nanti ada penjabaran lebih teknis karena kualifikasi masing-masing delik nanti berbeda gitu. Kemudian ada persyaratan yang lain, tadi juga sudah saya singgung, korban memaafkan, kemudian pelaku mengakui perbuatannya, ada perdamaian antara korban dengan pelaku, kemudian yang juga menjadi penting adalah masyarakat merespon positif. Kenapa? Karena harapannya jangan sampai ini perkara sudah di RJ, sudah diselesaikan, nanti ketika tersangka atau kemudian pelaku ini dikeluarkan dari penjara, dari tahanan, kembali ke masyarakat, masih timbul di sana. Masih timbul masalah di masyarakat, kan itu sering terjadi, Pak Akil. Kembali ke masyarakat, masih timbul masalah yang belum selesai, makanya di Perja itu disyaratkan masyarakat harus merespon positif. Jadi kualifikasi-kualifikasi delik itu. Satu lagi Pak Jihad Akil agar lengkap, memang ada yang terbaru terkait dengan RJ ini, salah satunya adalah keluarnya pedoman nomor 18 bahwa penyalahguna tindak pidana narkotika itu bisa di RJ. Tapi kualifikasinya adalah penyalahguna. Nah, penyalahguna itu tidak bisa kemudian dipersamakan dengan pengedar. Nah, kenapa ini kemudian kita dekati dengan pendekatan RJ? Karena penyalahguna itu kan harusnya yang diterapkan adalah rehabilitasi. Ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Bukan endingnya adalah penjara. Karena dalam banyak kasus, penyalahguna yang kemudian dimasukkan ke penjara nanti malah menjadi pengedar karena jaringannya menjadi lebih luas. Kan gitu ya. Nah, makanya pendekatan yang dipakai sekarang adalah
Untuk penyalahguna itu menggunakan pendekatan RJ, direhab secara medis maupun rehab secara sosial. Nanti rujukannya di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Jiat Agil tentang restitusi. Restitusi itu tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, restitusi itu memang ada beberapa kualifikasi tindak pidana yang bisa kemudian dimintakan restitusinya. Salah satunya yang sering kali kita mintakan restitusinya adalah tindak pidana yang melibatkan pelaku untuk melakukan kekerasan. Nah, karena kekerasan itu kemudian menimbulkan akibat, maka kemudian dari akibat yang timbul itu bisa dimintakan restitusinya. Kalau di Gunung Kidul biasanya yang pernah kami tangani ada pemerkosaan, kita mintakan restitusinya, kemudian ada pencabulan, persetubuhan, termasuk penganiayaan, itu juga kita mintakan restitusinya. Dan kemarin sempat saya tangani ada perkara disabilitas. Saya cerita sedikit karena ini forumnya adalah untuk sharing, diskusi. Jadi perkara disabilitas yang saya tangani kemarin cukup rumit, Bu Ulfa. Jadi disabilitasnya itu disabilitas tunarungu wicara. Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Kemudian pada saat kejadian pemerkosaan itu tidak ada saksi yang melihat, Pak Jiat Agil. Jadi kan lengkap di situ. Korbannya tidak bisa menjelaskan kejadian yang dialaminya karena mohon maaf tunarungu wicara tadi. Kemudian tidak ada saksi yang melihat, ditambah lagi tersangkanya tidak mengakui perbuatannya sampai kemudian diputus oleh pengadilan. Nah, dalam posisi itu penuntut umum memang cukup keras, apalagi pada saat itu tersangkanya menggunakan penasihat hukum yang itu mohon maaf dibayar, otomatis penasihat hukumnya serius gitu ya. Nah, itu memang ada beberapa poin yang perlu kita kita pahami atau kita jadikan perhatian, karena kalau kita bicara KUHAP itu kan satu saksi bukan saksi, Pak Jiat Agil, unus testis nullus testis. Nah, sementara di situ tidak ada saksi yang melihat sama sekali, jadi hanya mengandalkan keterangan saksi korban. Nah, saksi korban sendiri tidak bisa menjelaskan keterangannya karena tunarungu wicara. Alat bukti yang lain itu juga sudah sumir karena keterangan tersangka posisinya tidak mengakui perbuatannya. Nah, makanya pada saat itu selain kita pasang pasal 285 tentang pemerkosaan, kemudian secara progresif kita juga pasang pasal 289 dan pasal 291 yang kita anggap bahwa walaupun korban penyandang disabilitas itu sudah umur 32 tahun, tetapi usia kemasakan sosialnya masih 9 tahun atau setara dengan anak 9 tahun. Walaupun secara fisik usianya 32 tahun. Maka kemudian di dalam proses itu secara moral, secara nurani juga kita mintakan restitusinya, Pak Jiat Agil. Karena pada saat itu korban hamil sampai kemudian melahirkan seorang anak. Yang kemudian pada saat itu juga sempat kita coba untuk permintaan hasil lab DNA-nya, Pak Agil. Mungkin itu salah satu contoh restitusi, tetapi sekali lagi Bu Ulfa, Pak Jiat Agil, harapan kami pendekatan-pendekatan yang progresif ini bisa dirasakan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau dulu orang diperkosa, kemudian dilukai oleh orang lain, hanya kemudian pelakunya dipenjara, tidak pernah diperhatikan haknya, biaya pengobatan, biaya perawatan, termasuk biaya transportasi, termasuk kalau ada konsultasi ke psikolog dan lain sebagainya itu tidak pernah diperhatikan. Dengan adanya restitusi ini, paling tidak itu sudah terwadai. Begitu respon dari kami, Pak Jiat Agil, semoga cukup menjawab. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik. Bisa dimengerti ya, Mas Jiat Agil ya? Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari chatroom Mas Lingga, dari Bapak Mariono. Bagaimana pembagian tugas kejaksaan dengan KPK? Apakah seperti tumpang tindih atau bagaimana, Mas Lingga? Silakan.
Baik, terima kasih Bu Ulfa. Langsung saya jawab. Jadi kan karena kejaksaan itu tadi di bagian awal slide saya singgung tidak hanya di ranah penuntutan tetapi penyidikan. Nah, tugas penyidikan tindak pidana korupsi itu kan sekarang dipegang oleh 3 lembaga. Satu adalah kejaksaan sendiri, yang kedua adalah kepolisian, yang ketiga adalah KPK. Ini semuanya punya kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, dalam posisi itu, pertanyaan yang kemudian timbul seperti yang disampaikan di kolom chat gitu ya. Bagaimana kemudian ketika ini terjadi perbenturan kewenangan? Mana yang didahulukan? Apakah tumpang tindih atau siapa yang lebih dulu atau seperti apa? Makanya kemudian ada MOU di antara 3 lembaga ini yang intinya adalah siapa yang menangani terlebih dahulu, maka kemudian instansi yang lain harus menarik mundur, Bu Ulfa. Jadi misalnya taruhlah contoh, perkara itu di ranah penyelidikan sama-sama nih, kejaksaan sama KPK sama-sama jalan. Tetapi ternyata pada saat di proses penyidikan, surat perintah penyidikannya lebih dulu terbit oleh KPK, maka kejaksaan harus menarik diri atau harus mundur. Tapi begitupun sebaliknya, ketika kemudian sama-sama berjalan, ternyata kejaksaan yang lebih dahulu untuk menerbitkan surat perintah penyidikan, maka KPK juga harus menarik diri. Harapannya tidak terjadi tumbang tindih kepentingan seperti yang ditanyakan di kolom chat. Itulah makanya kemudian kalau ada dulu kasus cicak versus buaya dan lain sebagainya, termasuk di dalam beberapa kasus, kok ada satu perkara, ternyata yang pool data pool bucket itu pengumpulan data dan bahan keterangan. Nah, ternyata yang pool data pool bucket itu tidak hanya kejaksaan, ternyata KPK juga masuk, kepolisian juga masuk, itu tidak masalah. Sepanjang ranahnya masih penyelidikan. Tapi ketika nanti sudah masuk ke ranah penyidikan, maka kemudian lembaga yang lain harus menarik diri. Mungkin respon dari kami begitu, Bu Ulfa. Jadi mengerti ya Pak Mariana, jadi intinya itu jika takut terjadi tumpang tindih, salah satu dari lembaga mengundurkan diri, mana yang lebih dahulu menangani atau melaporkan seperti itu. Mungkin teman-teman ada tambahan atau yang mau bertanya? Bu Nur rasanya resen. Bu Nur resen ya. Maaf, nggak ada fitur resennya, jadi melambai. Baik. Silakan Mbak Nur. Terima kasih ya, Sa. Mau menyambung tentang RJ tadi. Jadi apakah bisa ya Mas Lingga hanya karena alasan mungkin diterima masyarakat, ya udah dimaafkan, minimal ada pemaafan dari pihak korban, kemudian latar belakang pelaku yang memang kurang mampu seperti itu atau mens reanya. Tapi apabila tindakannya tersebut bukan termasuk tipiring, misalnya ada salah satu contoh kasus itu tindak pidananya itu di bawah 2 payung hukum. Jadi ada pencurian dan itu bukan pencurian ringan, kemudian juga perusakan hutan, itu bisa di RJ Mas Lingga. Itu atas dasar apa ya Mas Lingga? Baik, terima kasih Bu Nur. Langsung saya jawab Bu Ulfan. Oke, silakan Mas. Baik, tadi saya menyampaikan bahwa memang RJ ini bukan ranah tipiring, Bu Nur. Kalau dulu tipiring itu kan tindak pidana ringan di bawah 2.500.000, kemudian belum residivis, itu kan prosesnya adalah tindak pidana ringan. Artinya nanti penyidik yang menyidangkan perkara di pengadilan, nanti kemudian hukumannya biasanya kurungan gitu ya. Nah, untuk RJ ini sebetulnya berbeda dengan tipiring. RJ ini memang titik tumpunya adalah tindak pidana umum murni. Cuman ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya yang saya sampaikan tadi, tindak pidananya tidak diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Misalnya, kalau bicara penganiayaan 351, ancamannya kan 2 tahun 8 bulan tidak sampai 5 tahun gitu ya. Kemudian misalnya ada perkara-perkara lain, misalnya laka lantas, yang itu hanya menyebabkan kerusakan barang misalnya, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, dan lain sebagainya. Nah,
memang untuk perkara yang bisa di RJ itu tidak hanya mensyaratkan pihak korban itu memaafkan. Karena sekarang timbul masalah baru, Bu Nur. Timbul masalah baru. Niatnya Perja 15 itu kan sudah bagus nih. Artinya, supaya kemudian masyarakat ini tidak kemudian gaduh, tetap kondusif, maka perkaranya tidak disidangkan di pengadilan. Karena faktornya banyak, Bu Nur. Kenapa Perja RJ itu keluar? Satu, bicara tentang overkapasitas rutan atau lapas. Orang yang berada di rutan atau di lapas, itu tiap hari dikasih makan sama negara, Bu Nur. Nah, orang misalnya kehilangan motor, kemudian pelakunya dihukum sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, lah motor yang dicuri itu ketemu, dikembalikan, atau misalnya tidak ketemu, kerugiannya cuma 3 juta. Lah, pelaku yang dipenjara untuk makannya itu berpuluh kali lipat dari 3 juta, kalau sampai tahunan, itu masalah. Kemudian overkapasitas itu juga bicara soal anggaran SDM aparatur yang berada di rutan atau lapas, itu juga besar, kan gitu. Terus tadi saya sampaikan, selama ini yang menjadi titik tumpu hanya pelaku, korban tidak pernah diperhatikan, gitu loh. Korban kehilangan motor, motornya ketemu, disita oleh penyidik, jaksa, sampai kemudian hakim, 2 bulan motornya nggak pulang, jadi barang bukti. Padahal motor itu digunakan untuk mencari nafkah. Nah, kalau motor itu satu-satunya, otomatis ada pengeluaran, makanya ada reviktimisasi atau kemudian menjadi korban yang kedua, kan gitu. Nah, sudah kehilangan motor, mengeluarkan uang lagi untuk sewa motor, untuk kerja sehari-hari, jadi masalah baru, Bu Nur, kan gitu. Belum masalah yang lain lagi. Nah, makanya dalam kondisi itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam RJ, karena memang harapan dari Perja 15 itu RJ bisa menyelesaikan masalah supaya perkara-perkara yang disidangkan di pengadilan itu adalah kualifikasi perkara yang memang serius atau niat jahatnya itu memang tergambar secara nyata. Nah, masalah yang timbul yang saya sebutkan tadi, kaitan dengan yang saya sebutkan di bagian tengah tadi, korban itu ternyata memanfaatkan momen, Bu Nur. Misalnya, pelaku penganiayaan. Pada saat dia dipukul oleh pelaku, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan itu cuma 500.000, Bu Nur. Tapi kemudian korban bilang, kalau pelaku mau damai, bahasanya damai ya kalau di desa itu ya, kalau pelaku mau damai atau pelaku mau di-RJ-kan, ya sini 15 juta. Kalau tanpa 15 juta, kami nggak mau untuk memaafkan pelaku, kami nggak mau untuk RJ. Nah, ruang ini kan berbahaya, Bu Nur. Niatnya baik, tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu, padahal kerugian yang timbul cuma 500.000, tapi ternyata dimanfaatkan malah minta 15 juta. Nah, inilah yang kemudian membutuhkan seorang fasilitator, kalau di ranah penuntutan itu adalah jaksa, bagaimana kemudian bisa mengkomunikasikan itu. Makanya di dalam proses fasilitasi, itu ada yang disebut namanya kaukus. Kaukus itu proses untuk kemudian berbicara secara parsial, berbicara dengan pihak korban tersendiri, pihak pelaku sendiri, kemudian nanti untuk menarik benang merah, untuk menarik suatu simpul, baru kemudian dirumuskan titik tengahnya. Ya, cuman memang ada kekurangan sedikit terkait dengan kerugian tadi, parameternya memang belum jelas, makanya sekali lagi dibutuhkan keahlian seorang fasilitator bagaimana kemudian bisa menyelesaikan RJ itu. Tapi terkait dengan pertanyaannya Bu Nur, memang tidak semua perkara bisa di RJ, tetapi yang menjadi pokok adalah ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Begitu, Bu Nur. Terima kasih, Mas Lingga. Tapi kalau 5 tahun masih bisa ya, karena itu satu kasus di Jawa Tengah kebetulan itu memang ancamannya 5 tahun, kemudian dendanya itu 3,5 miliar. Oke, baik. Itu, kalau bahasa tidak lebih kan berarti 5 tahun pas. itu batasnya. Oke. Tidak lebih dari 5 baik. tahun.
Terima kasih, siap. Baik, terima kasih Mas Lingga atas penjelasannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Kalau tidak ada, akan kami tutup karena keterbatasan waktu dari kami ya. Sudah molor hampir setengah jam. Baik, kalau tidak ada, kami tutup saja. Kepada Mas Lingga, saya ucapkan terima kasih Mas atas waktunya malam ini sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan untuk kita semua. Semoga menambah untuk wawasan kita semua juga bermanfaat. Dan untuk Bu Ketua juga terima kasih sudah menemani kita malam ini. Dan seluruh partisipan juga terima kasih sudah aktif sekali malam ini ya. Dan saya juga selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next Waalaikumsalam acaranya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Selamat Lingga. malam. Makasih Mas. Mas Selamat Lingga. malam. Bu Yanti, Mas Lingga. Bu Ulfa, dan rekan-rekan sekalian. Mas Lingga, izin apa materinya Makasih, Om. boleh di-share ya untuk teman-teman belajar ya. Untuk materi Monggo. nanti saya share di grup WA ya. Baik. Boleh di-share ya Mas Lingga. Oke, Boleh, siap, boleh, siap. Bu Nur. Boleh ya Mas. Baik, Oke, Bu Nur, Bu teman-teman. Yanti, Bu Ulfa, saya mohon izin pamit. Nah, silakan Mas, silakan. Terima kasih Mas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, silakan Tidur. yang live yang live silakan live atau yang mau lanjut diskusi. Ada Mbak Cewek. Hai. Tak Ya, stop.